lokal biasanya diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Salah satu kearifan lokal yang ada di Tasikmalaya yaitu payung gelis. Logo dari kota Tasikmalaya ini yang paling besar adalah payung gelis. Payung gelis yang artinya pelindung merupakan simbol perlindungan hukum dari pemerintah kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan semua aset kehidupannya. Pegangan payung gelis berupa lima pelambangan Pancasila sebagai falsafah negara. Gelis artinya pelindung yang merupakan simbol perlindungan hukum dari pemerintah kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan semua aset kehidupan yang dimiliki Tasikmalaya. Pegangan payung gelis berjumlah 5 yang melambangkan Pancasila sebagai falsafah negara. Payung gelis memiliki makna yang sangat dalam, melambangkan perlindungan dan pengayoman dari leluhur, juga kelambangan kesetiaan dan kebersamaan. Oleh sebab itu, payung gelis tidak hanya dianggap sebagai payung semata, namun juga syarat dengan makna, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang tinggi. Pengrajin payung gelis yang ada di kota Tasikmalaya ini umumnya ialah para orang tua yang menguasai kerajinan ini secara turun-temurun. Namun saat ini nyaris hanya sedikit yang masih menekuni pembuatan payung ini. Sangat jarang sekali generasi muda yang memiliki keinginan untuk menekuni kerajinan ini. Sejarah payung gelis berawal dari penerimaan masyarakat Sunda pada perubahan awalnya industri payung gelis ini milik etnis Cina yang menetap di Jalan Babakan Payung, Kota Tasikmalaya. Namun, banyak penduduk Tasik yang ikut mengembangkan kerajinan sehingga akhirnya payung gelis menjadi kerajinan khas Tasikmalaya. Pada tahun 1929, hampir seluruh warga desa Panyikiran, Babakan Payung, dan Empang menjadi perajin payung gelis. Haji Muhyiddin salah satunya, ia terkenal karena keuletannya dalam memproduksi payung gelis. Saat itu, membuat payung gelis merupakan mata pencaharian utama hampir seluruh warga desa di sana. Proses pembuatan payung ini memerlukan beberapa tahapan, mulai dari pembuatan payung dari kertas berbentuk bulat, memasangkan benang pada bagian dalam payung, sampai pemolesan tepung tapioka atau lem agar tekstur kertas menjadi kaku. Setelah itu, barulah proses pengecatan untuk selanjutnya. Pengrajin melukis payung secara manual. Motif dari lukisan ini sangat beragam, biasanya berupa bunga, batik, dan hewan seperti kupu-kupu. Ornamen dari payung ini menggambarkan keindahan alam dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Puncak kejayaan kerajinan ini berkisar antara tahun 1955 hingga 1968. Payung ini sangat populer di kalangan masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya. Bahkan, payung ini sering menjadi hadiah khas yang berharga bagi orang-orang terkemuka di Tasikmalaya. Hal ini menjadikan payung gelis semakin populer dan menjadi bagian dari kebudayaan Tasikmalaya. Namun, masa kejayaan dari payung ini berangsur-angsur surut saat tahun 1968. Pemerintah menganut politik ekonomi terbuka, menggunakan payung gelis tergeser oleh payung pabrikan hasil impor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sekitar tahun 1980-an, para perajin mulai membuka kembali usaha kerajinan payung gelis meski dalam jumlah kecil, hingga akhirnya payung gelis menjadi maskot resmi Tasikmalaya. Sejak itu, payung gelis sering digunakan dalam berbagai acara resmi seperti dalam upacara adat pernikahan. Cara pembuatan payung gelis dan kerajinan. Yang pertama itu rangka payung, langsung dibongkar atau dijepit. Lalu setelah rangka payungnya, yang pertama persiapan rangka payung. Nah, potong bang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, pembuatan struktur payung. Potong kain sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jahit kain menjadi bentuk payung. Lalu yang ketiga,
budaya Sunda. Beberapa faktor yang membuat payung gelis adalah keunikan dan keindahan, terus ada kualitas, multifungsi, dan nilai budaya. Harganya payung gelis ini mulai dijual dengan harga sekitar 50 sampai 200 ribu pada ukuran motif dan kualitas bahannya. Nah, untuk meningkatkan daya jual bahan payung gelis ini, tentunya promosikan keunikan dan keindahan payung gelis. Terus jelaskan makna dan cerita di balik motif-motif payung gelis itu, dan tekankan kualitas dan pembuatan payung gelis. Jelaskan bahwa payung gelis itu tahan lama dan dapat digunakan dalam berbagai cuaca. Dan tawarkan berbagai pilihan motif dan desainnya sesuai dengan selera dan ketentuan masing-masing. Dan yang terakhir, gunakan berbagai platform. Beberapa platform yang digunakan untuk menjual payung gelis bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, di Lazada, dan di Instagram, Facebook, Twitter, atau dari mulai langsung pasar tradisional seperti pasar Tasikmalaya, toko souvenir di tempat wisata-wisata. Salah satu komunitas payung gelis di Tasikmalaya adalah Payung Gelis Karya Utama. Tempat penelitian ini beralamat di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Data diambil dari pemilik payung gelis Karya Utama untuk mendapatkan informasi langsung mengenai proses pembuatan payung gelis dan payung gelis kain Karya Utama. Pembuatan payung gelis Karya Utama antaranya mempersiapkan kerangka payung, malinteng, dan darab, rarawat, pengalaman, proses melukis, dan finishing atau nyetel. Motif payung gelis termasuk pada ragam rias non-geometris dengan pola asimetris. Motif payung gelis kain Karya Utama umumnya adalah bunga Kamboja. Yang membedakan adalah jumlah bunga, warna bunga yang disesuaikan dengan warna tudung payung. Analogi makna, bunga Kamboja adalah melambangkan kemurnian dan kesucian. Selain bunga Kamboja, ada bunga yang lain, yaitu bunga sakura. Analogi bunga sakura adalah mengingatkan manusia agar selalu bersyukur sebagai penghargaan atas kehidupan dan kesedihan.